pada waktu itu kita hadapi krisis. Jadi krisis itu yang ditanggulangi terlebih dahulu. Jadi belum ada bagaimana idealnya kemana ekonomi harus dibangun. Tapi yang dihadapi, yang persoalan di depan hidung adalah krisis 650%, keadaan praktis rusak, infrastruktur rusak, ekspor tidak berjalan, hutang menumpuk. Jadi isu-isu yang dihadapi itu langsung ditangani dulu. Maka bagaimana sistem arah ekonomi berikutnya itu sekunder. Segala hal yang kita pakai adalah untuk mengatasi krisis yang dihadapi segera itu. Dalam hal itu ada satu benang merah yang dipegang, yaitu ekonomi kerakyatan, ekonomi di mana rakyat pertama-tama harus dipulihkan sektor produksinya. Karena itu prioritas dalam pembangunan masa itu adalah pertanian. Pertanian itu pertanian pedesaan, terutama pada produksi pangan, menuju pada self-sufficiency pangan. Masa itu pangan praktis kita import semua. Dan itu berbahaya, satu berbahaya, kedua memakan devisa, dan ketiga ketergantungan pada import sehingga bergantung pada price luar negeri, price asing. Maka pikiran adalah self-sufficiency dalam pangan itu dulu, melalui pembangunan pedesaan, jalan desa, masyarakat desa, irigasi desa, dan sebagainya. Ekonomi desa, ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada swasembada pangan. Dan itu secara konsisten dijalankan terus-menerus. Nah, konsistensi ini memungkinkan akhirnya kita bisa swasembada pangan, tapi setelah 15 tahun konsisten berjalan. Tapi itu memberi satu corak, bahwa ekonomi dari rural sektor bergerak maju, infrastruktur juga, infrastruktur pedesaan, pendidikan desa, kemudian program KB yang berkaitan dengan masyarakat desa. Jadi kalau dilihat secara ideal tuh arahnya adalah pada ekonomi kerakyatan itu. Itu didorong oleh situasi di mana ekonomi kerakyatan paling buruk, penderitaan paling besar, pukulan inflasi paling besar pada kerakyatan tadi. Dan kita mengalami masa yang sangat berat ketika harga pangan itu begitu melonjak diimpor. Karena pasar beras luar negeri naiknya tinggi, impor begitu mahal sehingga kekurangan beras, pangan kurang. Sehingga terpaksa harus sampai makan burger wheat zaman itu. Jadi keadaan di Indonesia membawa kesan bahwa basic needs harus dipenuhi dahulu. Ekonomi kerakyatan, pedesaan harus diperkuat dulu. Dengan basic needs dan pedesaan itu, basic needs bukan hanya produksi pangan, tapi kemudian ke pendidikan dasar, wajib belajar. Di seluruh desa harus ada sekolah, basic needs tadi. Kemudian kesehatan, puskesmas kesehatan, menjadi vehicle, menjadi alat untuk pengendalian penduduk. PKB, program keluarga berencana penduduk. Jadi dengan demikian program itu sangat terorientasi pada rural, mendorong produksi pangan sebagai swasembada pangan. Dengan itu implikasi kepada semua kebutuhan masyarakat desa, pendidikan, wajib sekolah, keluarga bencana, puskesmas, air, pusat pelayanan air terpadu, kemudian posyandu, pos pelayanan air macam-macam. Sehingga dengan demikian yang tampil ke depan adalah ekonomi yang basisnya kerakyatan. Pertama, semua itu didasarkan pada bantuan. Karena bantuan itu adalah anggaran pembangunan. Jadi bantuan itu dipakai untuk anggaran pembangunan. Dan anggaran rutin kita kendalikan untuk keperluan kepegawaian dan sebagainya itu. Tapi di samping itu dibuka pintu penanaman modal, foreign investment, penanaman modal asing dibuka juga itu. Itu untuk aktivitas lain supaya ada kegiatan ekonomi yang tidak bergantung pada public fund. Jadi hal-hal yang bisa dilakukan oleh private sector, biarlah private sector melakukan hal itu
sehingga the public fund bisa dipakai untuk keperluan pedesaan tadi. Maka private investment didorong, maka lahir investasi asahan, produk smelter, semen, pabrik semen. Mula pertama pabrik semen itu dengan foreign aid dulu, project aid dulu. Tapi setelah project aid itu berjalan, kita kembangkan private sector yang membayar interest rate-nya the prevailing market rate. Sedangkan aid yang kita terima adalah aid dengan interest yang rendah. Nah, selisihnya kita pakai untuk revenue bagi anggaran pembangunan. Jadi kita seperti mak jomblang menggunakan aid yang kita terima untuk mengembangkan sektor semen, pabrik pupuk Sriwijaya, pabrik macam-macam yang kemudian dibiayai dari aid, tetapi si pengusaha dalam ini BUMN pay the full price, dan yang sisa dengan interest rate yang bantuan itu kita perlu revenue untuk dibangun dari pembangunan kita. Inti pokok adalah how to maximize public fund untuk keperluan infrastruktur dan rural sector tersebut. Dan itu dicapai dengan aid, kemudian private fund lain pada earning yang punya self-generating. Seperti semen bisa self-generating, seperti pusri self-generating. Nah itu aid dipakai untuk self-generating yang kemudian bisa terbangkan sektor-sektor tadi. Lalu dibuka foreign investment. Dan foreign investment itu adalah investment yang biasanya masuk kepada consumer goods. Dan dengan demikian keperluan public fund untuk sektor ini berkurang, dipakai lagi-lagi untuk infrastruktur. Jadi strategi adalah bagaimana kita utamakan the public fund for sebanyak mungkin masyarakat, and aid yang ada plus project aid plus bantuan luar negeri kepada sektor the public sector, sedangkan the private fund pada fund yang menguntungkan yang private sector bisa jalan sendiri, termasuk mobil dan sebagainya. Waktu itu kita pakai market, pasar, tetapi pengendalian pembangunan pada Bappenas. Dan Bappenas itu powerful, mengatur public investment and private investment. Nah, Bappenas bekerja sama dengan BKPM. Dalam hal private investment, daftar yang investment dimungkinkan dan yang tidak dimungkinkan, arahnya, lokasinya, sebagainya. It is a market economy through planning. Jadi it is planning through the market economy. And the powerful agency adalah si Bappenas yang mengatur alokasi investment kemana public sector saja, tapi melalui BKPM juga disalurkan ke private sector. Demikianlah Profesor Dr. Emil Salim dalam Fondasi Ekonomi Indonesia.